Oke. Baik teman-teman sekalian, saya mau menambahkan ya tentang kurikulum. Pembahasan hari ini adalah kurikulum. Beberapa yang disampaikan oleh pemakalah tadi ini saya lihat baru teorinya ya, teori kurikulumnya, tetapi bagaimana implementasi kurikulum sekarang sepertinya belum banyak dikupas ya. Misalnya di madrasah sekarang kan sudah mulai pakai kurikulum merdeka ya. Teman-teman udah tahu belum tentang kurikulum merdeka? Udah ada yang pernah dengar atau pernah belajar tentang kurikulum merdeka? Pernah mendengar, Bu. Pernah mendengar, tapi udah tahu. Ya, ini saya mau ngasih satu contoh tentang kurikulum merdeka di madrasah ya. Jadi sebetulnya sekarang ini lebih gampang ya kalau teman-teman pernah buka aplikasi di websitenya Litbang Kemenak itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang up to date gitu. Ini saya belajar di websitenya Kemenak, di Litbang Kemenak, ini tentang paradigma kurikulum merdeka di madrasah. Jadi teman-teman kan calon guru ya, jadi sebaiknya update gitu tentang beberapa perkembangan utamanya kalau sekarang ini tentang kurikulum merdeka. Nah, ini saya akan menyampaikan ini contoh paradigma kurikulum merdeka di madrasah. Nah, jadi tadi kan sudah dibahas ya oleh teman-teman apa itu kurikulum, apa fungsinya gitu ya. Jadi kenapa sih misalnya setiap ganti menteri bisa dikatakan hampir pasti itu ganti kurikulum ya. Kadang-kadang guru-guru belum selesai beradaptasi dengan satu kurikulum, dihadapkan dengan perubahan kurikulum lagi. Dan ketika berubah kurikulum, pastinya semua akan butuh penyesuaian gitu ya. Guru-gurunya perlu di training gitu. Kalau sekarang saya lihat Litbang sudah ada inovasi. Jadi kalau mau mentraining satu persatu guru-guru itu kan cakupannya terlalu luas dan tidak semua bisa di training. Akhirnya mereka membuat training online gitu. Jadi teman-teman bisa mengakses juga itu di nama websitenya itu Pintar. Pintar Kemenak kalau nggak salah namanya. Nanti saya share kalau kalian membutuhkan. Nah, jadi tugas dan fungsi kurikulum itu adalah dikatakan untuk menghadapi tantangan zaman. Jadi apa yang ada pada masa saya tentu saja berbeda dengan tantangan zaman di masa kalian dan tantangan zaman yang akan dihadapi oleh peserta didik kalian nanti gitu ya. Nah, sehingga ketika ditambahkan dengan nilai dan budaya karakter bangsa, maka itulah yang menyebabkan adanya perubahan kurikulum gitu. Kemudian tantangan abad 21. Jadi tantangan abad 21 itu banyak sekali perubahan ya. Kita harus menyesuaikan dengan perubahan global gitu. Kemudian apalagi sekarang nih kalau kalian mengikuti AI, ada yang sudah pakai AI belum? Artificial Intelligence, ada yang udah coba-coba? Ada yang sudah pakai ini AI untuk pendidikan? Jadi eh, jad- eh, ada? Ada. Ada ya, alhamdulillah ya. Jadi internet itu kalau tadinya itu hanya misalnya kayak di Google gitu ya, kita search semua, misalnya kalian mau cari makalah tentang kurikulum, begitu di search di Google semua keluar gitu ya. Tetapi dia bentuknya masih harus kita baca satu-satu, bisa berupa artikel, bisa berupa makalah, bisa berupa tulisan gitu kan. Tapi kalau dipakai AI, saya mulai mencoba menggunakan namanya Perplexity, nama websitenya. Itu kita lebih ke to the point gitu. Misalnya kita bertanya, terus nanti dia keluar jawabannya lebih spesifik gitu. Jadi kita nggak harus membaca satu satu dokumen penuh gitu. Jadi terus saya juga mempelajari AI melalui internet juga, melalui yang website Kemenak itu ternyata bisa juga. Misalnya kalau kalian mau bikin eh, PowerPoint bisa, terus misalnya mau bikin video pembelajaran ini juga bisa gitu kan, mau bikin untuk assessment itu semua semua bisa banyak
banyak aplikasi AI yang bisa membantu kita gitu ya. Nah, kemudian apa sih kecakapan dasar ya eh, bagi siswa yang perlu dikuasai untuk sukses di abad ke-21 ini? Ada tiga jenis ya. Ada keterampilan belajar, ada keterampilan literasi, kemudian ada keterampilan hidup dan berkarir. Nah, apa aja keterampilan belajar? Keterampilan belajar itu ada namanya critical thinking, ada creativity, ada collaboration, ada communication. Terus apa aja yang termasuk di dalam keterampilan literasi? Ada information literasi, media literasi, ada teknologi literasi. Kemudian bagaimana untuk keterampilan hidup dan berkarirnya? Nah, yang perlu dikuasai adalah flexibility, leadership, inisiatif, productivity, dan social skill. Ini ada beberapa ilustrasi ya. Kenapa sih kita harus merdeka dalam belajar? Nah, ini gambar-gambar ini menunjukkan eh, pembelajaran sebelumnya. Mungkin ini di era saya ya, waktu saya sekolah. Ini semua dijejelin gitu ya, matematika, menulis, membaca, terus semua pelajaran fisika, kimia, semua satu arah gitu dari guru. Semua harus dikuasai oleh siswa gitu kan. Sementara sebetulnya setiap siswa itu kan punya karakter yang berbeda-beda ya, punya minat yang berbeda-beda. Ini contoh di satu gambar ada salah satu anak yang dia tidak tertarik gitu dengan pembelajaran model jadul ya, tanda kutip. Dia melihat keluar jendela, dia lebih tertarik dengan suara alam gitu ya. Ada burung, ada suara apa namanya ini ada pohon yang bergemericik kena tiup angin dan lain sebagainya. Dia lebih suka dengan suasana alam, sementara di kelas itu dipaksa harus satu arah gitu. Semua semua mata pelajaran sesuai kurikulum itu harus dijejelin kepada siswa. Nah, kemudian guru pada masa mungkin pada masa saya waktu jadi siswa ya, eh, dia apa misalnya ini kalau ada ini kan ada ilustrasinya gambar kotak ya. Misalnya guru mengatakan kotak, tetapi di dalam pikiran anak ada yang berbentuk lingkaran, ada yang ikut apa kata gurunya dan lain-lain. Tetapi guru tidak memberi kesempatan untuk berbeda. Jadi kalau kata gurunya kotak ya harus kotak gitu, nggak boleh ada bentuk lain yang di benak siswa gitu. Jadi semua satu arah dari guru. Nah, kemudian eh, siswa itu kan berbeda-beda ya. Ada tipe siswa yang dia melampaui teman-teman sekelasnya gitu. Ini diilustrasikan gambar siswa yang di kepalanya itu ada apa pohon udah bercabang gitu ya. Artinya pemikiran dia itu lebih luas gitu dari siswa seumurannya. Tetapi oleh gurunya dipotong gitu. Dipotong. Kira-kira mungkin kalau teman-teman ada yang dari pesantren, itu kan apa yang dikatakan oleh ustadz, apa yang dikatakan oleh kiai harus begitu. Siswa tidak boleh berkomentar, tidak boleh berpendapat. Pokoknya satu arah. Apa kata guru, apa kata ustadz ya harus itu. Nggak boleh ada pendapat lain. Jadi ini ilustrasinya gambarnya dipotong ya, ada cabang, ada pohon di kepalanya itu dipotong gitu. Jadi dia tidak boleh overthinking. Nah, kemudian nah, ini ilustrasi yang bagus lagi ya. Jadi kata guru, eh ini murid ya. Ini murid ini diilustrasikan ada bebek, ada monkey, ada penguin, ada gajah, ada ikan. Terus ini apa nih? Ada anjing laut dan ada ini ya, dog ya. Nah, terus kata guru, eh untuk seleksi setiap orang harus menjalankan ujian yang sama. Silahkan panjat pohon di atas, kata dia. Silahkan panjat pohon yang ada eh, di dekat para siswa ini. Nah, di antara para siswa ini, kira-kira siapa yang bisa memanjat pohon? Siapa? Monkey, Monkey. monkey.
Iya, pastilah Monkey-nya yang bisa memanjat pohon karena memang Monkey ini dia punya keahlian memanjat pohon. Sementara kalau si penguin kan dia lebih suka di darat gitu ya. Terus kalau gajah dia bisanya ya di darat gitu, dia tidak bisa manjat pohon, pasti jatuh. Kalau ikan, kalau dia keluar dari akuarium kecilnya ini pasti dia mati gitu kan. Begitu juga dengan si ini, apalagi si anjing laut ini dia nggak bisa manjat pohon. Dan si guguk ini juga apalagi gitu ya, dia cuma bisa menggonggong di bawah gitu. Jadi ini ilustrasi yang menggambarkan bahwa setiap siswa itu punya karakter yang berbeda. Satu siswa dengan siswa yang lainnya itu beda-beda gitu. Jadi nggak bisa disamain dengan satu ujian gitu karena mereka punya potensi yang berbeda. Masing-masing punya keunggulannya gitu ya. Jadi bukan berarti kalau tidak bisa manjat pohon dia bodoh, tidak gitu karena keahliannya berbeda, potensinya berbeda. Nah, ini contoh ya, ada kalau yang sebelumnya ya, kurikulum sebelumnya itu semua pembelajaran sudah ada standarnya. Misalnya ini nilai rata-ratanya dari 0, 50 sampai 100. Jadi kalau benar semua nilainya 100, ada pelajaran IPS, pelajaran IPA, pelajaran bahasa, pelajaran matematika dan semua pelajaran gitu ya. Jadi semua siswa di kelas itu dianggap sama gitu ya, dikasih soal yang sama gitu. Sementara yaitu tadi setiap siswa kan punya kecenderungan yang berbeda. Ada siswa yang sukanya olahraga, dia jago atletik, kalau ikut olimpiade dia menang. Ada siswa yang sukanya seni, ada siswa yang sukanya musik dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau zaman dulu semua dipukul rata gitu. Jadi kalau dia dikasih ujian terus nilainya nggak bagus, berarti dia dianggap tidak baik gitu ya. Sehingga ya ini akhirnya manusia menjadi ilustrasinya ini menjadi manusia robot. Siswanya jadi stres gitu ya karena tuntutan pembelajaran yang harus dia serap semua gitu. Oke, terus nah ini agak ketutup. Ada problem, ada gejala dan ada obatnya. Ya, ini misalnya indoktrinasi, gejalanya apa? Jadi siswa tadi kan ilustrasi gambar terakhir itu gambar siswa yang stres ya. Eh, Gejalanya siswa itu terlihat suram, terlihat kaku, berpusat kepada guru. Kadang-kadang siswanya kelihatannya memperhatikan guru, tapi dia kosong gitu ya. Dia bengong, dia nggak ngerti, dia stres gitu. Nah, apa obatnya? Obatnya adalah belajar yang menggembirakan, mengasuh, berpusat pada pembelajar gitu. Jadi untuk menjadi guru, nah kalian ini kan calon guru-guru matematika nih ya. Matematika itu kan terkenal rumusnya yang rumit gitu ya, yang agak susah. Jadi guru harus selalu belajar, berinovasi, mencari metode-metode pembelajaran yang unik gitu ya supaya siswa itu yang tadinya kalau belajar matematika itu pusing gitu ya, kelihatan ruwet gitu ya, mukanya kelihatan butek suram gitu. Nah, bagaimana supaya pelajaran matematika itu seperti game gitu. Kan ini anak-anak sekarang nih, siswa sekarang nih kan kalau main game itu nggak kenal waktu ya. Nah, jadi gimana caranya supaya pembelajaran matematika itu seperti kalau bisa mengerjakan soal itu kayak menang main game gitu. Nah, itu tugas kalian untuk mencari inovasi-inovasi baru sehingga ketika kalian ngajar nanti siswa itu senang gitu berada di kelas. Jadi seperti ketika mereka mau main game, mereka senang kalau menang, mereka senang kalau bisa memecahkan soal-soal matematika yang diberikan oleh guru. Nah, terus problem pendidikan lainnya adalah individualisme ya. Individualisme apalagi di perkotaan nih, persaingan antara pembelajar, keterasingan, putusnya hubungan gitu. Nah, ini banyak dialami ya oleh siswa-siswa zaman sekarang. Nah, apa obatnya? Obatnya itu perlu ada kerjasama antara siswa ya dalam komunitas belajar. Silahkan nanti misalnya guru membentuk kelompok-kelompok belajar, diberikan tugas-tugas yang membuat mereka bisa bekerja sama dalam tim gitu. Nah, sebetulnya apa yang dilaksanakan di perkuliahan itu juga mengurangi individualisme ini gitu ya dengan tugas kelompok, ada diskusi kelompok mulai dari membuat makalah,
Itu kan harus ke perpustakaan bareng-bareng, terus udah gitu meramu isi makalah bareng-bareng, terus udah gitu mencari referensi bersama, kemudian mempresentasikan bersama, itu kan belajar kerjasama dalam tim gitu ya. Karena setiap siswa itu punya karakter yang berbeda-beda. Bagaimana mereka bisa berkolaborasi di dalam satu kelompok sehingga mereka bisa mengerjakan tugas yang diberikan gitu. Itu adalah obatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah model pabrik. Model pabrik itu kan biasanya diproduksi banyak ya. Misalnya mau bikin gelas gitu ya, itu kan diproduksi massal. Jadi satu cetakan untuk semua produk gitu. Ini gejalanya apa ketika dilihat ke siswa? Nah, dia terikat dengan aturan pemerintah. Obatnya sebagai seorang guru harus bisa menyediakan banyak pilihan, ya, bisa memberi kebebasan kepada siswa untuk memilih. Orientasinya adalah proses dan kreatif, gitu. Kemudian problem belajarnya misalnya pemikiran ilmiah. Nah, gejalanya dia pendekatan belajarnya linear, mekanistik, terkotak-kotak gitu. Obatnya dia harus dikasih pendekatan belajar yang holistik, saling berkaitan gitu. Sampai sini udah agak nyambung ya, ngerti nggak? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Nah, terus ini, misalnya yang ini tekstual. Nah, gejalanya apa? Gejalanya dia berupa konsep abstrak ya sebagai landasan belajarnya. Nah, supaya dia tidak terlalu tekstual. Kalau tekstual itu kan kaku ya, jadi dia misalnya ngikutin apa kata buku gitu ya, textbook gitu. Nah, jadi obatnya apa? Yang penting kan hasil akhirnya ya. Jadi tidak terlalu tekstual, bisa mencari sumber-sumber belajar yang lain, misalnya berupa gambar, bisa browsing video-video di YouTube. Banyak tuh kalau kalian mau cari tentang apa aja tuh pasti ada gitu ya. Baik berupa gambar maupun berupa, kalau saya lebih senang video. Misalnya kalau saya ditugaskan untuk ngisi materi apa gitu ya, tinggal cari aja di YouTube. Misalnya apa cara belajar siswa aktif misalnya. Dicari nanti udah ada itu penjelasannya gitu. Nanti kita tinggal modifikasi. Jadi sudah ada gambaran gitu ya apa tema yang akan disampaikan gitu. Jadi sumber belajar sekarang sudah lebih banyak ya, banyak pilihan. Nah, kemudian apa yang baru? Nah, tadi yang dipresentasikan oleh pemakala itu kan tadi baru teori-teori tentang kurikulumnya gitu ya. Nah, sekarang ini adalah kurikulum merdeka ya. Jadi yang baru dari kurikulum merdeka dia itu ada pembelajaran, ada penilaian, kemudian ditambah dengan namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Nah, konsep kurikulum merdeka itu prinsipnya hanya 6 ya. Yang pertama dia sederhana. Kedua dia fokus pada kompetensi dan karakter peserta didik. Ketiga fleksibel. Keempat selaras. Kelima gotong royong. Keenam memperhatikan hasil kajian dan umpan balik. Nah, ini prinsip-prinsip dari kurikulum merdeka. Kemudian karena ini madrasah ya, jadi ada yang khas ya dalam kurikulum Merdeka di madrasah, karena madrasah ini kan dia menggabungkan antara pendidikan umum, sekolah umum, tetapi ditambah dengan ciri khas agama Islamnya gitu. Nah, jadi sehingga nilai-nilai agama Islam itu selalu diintegrasikan dalam kurikulum gitu. Kemudian eh, kekhasan itu bukan hanya pada mata pelajaran PAI atau mata pelajaran bahasa Arab aja, tetapi juga kekhasan di dalam kurikulum Merdeka Madrasah itu diharapkan cara berpikir siswa,
cara bersikap siswa, cara bertindak ketika menghadapi situasi pendidikan, kemudian kebijakan dan praktek pendidikan di madrasah itu didasari dengan nilai-nilai Islami. Alhamdulillah ya kalau kalian perhatikan nih eh, berita-berita tawuran itu ya, tawuran pelajar, kayaknya nggak ada ya eh, siswa madrasah misalnya tawuran gitu. Alhamdulillah sih saya belum pernah melihat berita di media baik di apa media cetak maupun di televisi nggak ada tuh. Karena ya mungkin karena ada kekhasan Islam ini sehingga eh, terpatri di dalam sikap dan cara berpikir serta bertindak siswa gitu. Tapi kalau di sekolah umum banyak sekali berita misalnya anak SMA tawuran dengan anak STM. Mungkin karena pelajaran agamanya sedikit ya, tapi kalau di madrasah semua terintegrasi di dalam semua mata pelajarannya sehingga sikap dan cara berpikir, cara bertindak siswa madrasah itu lebih Islami gitu. Kemudian ini sudah tadi sudah saya ini. Nah, kemudian moderasi beragama. Sekarang juga Kementerian Agama lagi gencar-gencarnya ya tentang moderasi beragama. Ada yang tahu nggak moderasi beragama itu apa sih? Nih, moderasi beragama dan konteks berbangsa bernegara. Intinya moderasi beragama itu adalah saling menghargai, saling menghormati, jadi tidak membeda-bedakan gitu ya. Kalau terutama kalau di sekolah umum ya, kalau di sekolah umum kan biasanya latar belakang siswanya macam-macam, tidak hanya satu agama gitu. Terus kalau penerapannya, contoh misalnya kalau penerapan di masyarakat, yang paling terasa itu kalau di Bali ya, kalau kalian pernah melihat berita misalnya di Hari Raya Nyepi, kebetulan hari rayanya itu bertepatan dengan sholat Jumat. Nah, kalau sholat Jumat kan biasanya ada suara speaker gitu ya di masjid. Nah, biasanya mereka saling menghormati kebebasan menjalankan pengamalan ibadahnya itu. Sholat Jumatnya itu tidak pakai speaker atau apa tidak ada suara menghormati orang yang sedang nyepi gitu. Jadi saling menghormati, menghargai antara pemeluk agama, toleransi sehingga tidak ada konflik antar umat beragama gitu. Nah, jadi ini nilai kekhasan madrasahnya eh, di antaranya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada layanan pendidikan inklusif, ada kemerdekaan belajar, dan ada moderasi beragama. Ini pengetahuan aja buat teman-teman supaya nanti ketika nanti kalian terjun apa praktek di sekolah, terus di sekolahnya karena sekarang nih yang kakak kelas kalian yang PLP di beberapa madrasah dan di beberapa sekolah yang mereka praktek itu sudah menerapkan moderasi apa namanya ini kurikulum merdeka di madrasah gitu. Tapi ada juga yang masih menggunakan kurikulum 2013 gitu. Nah, ini keragaman madrasah. Madrasah itu kan ada di bawah Kementerian Agama ya. Kalau sekolah umum itu ada di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, kalau kalian perhatikan, itu madrasah yang negeri hanya sedikit ya. Jumlahnya kurang lebih 7%. Dari 100% madrasah yang ada di Indonesia, itu hanya 7% yang negeri. Sisanya itu dikelola oleh swasta. Ya, swasta yang mengelola madrasah, misalnya dikelola oleh yayasan, dikelola oleh perkumpulan, atau misalnya ada pesantren yang dia selain menyelenggarakan pesantren juga mendirikan madrasah gitu. Nah, kemudian aspek keunikan lainnya, madrasah itu ada di semua, baik itu di kota maupun di desa, ya. Kemudian ada yang non pesantren, ada juga madrasah yang di dalam pesantren. Oke, jadi eh, untuk kurikulum Merdeka di Madrasah itu sudah ada keputusan Menteri Agamanya tahun 2022 ya. Jadi eh,
yang mengamanatkan supaya satuan pendidikan madrasah ini mengembangkan implementasi kurikulum merdeka di madrasah secara kreatif dan inovatif. Kemudian madrasah ini harus melakukan inovasi untuk memberikan layanan terbaik untuk peserta didik di madrasah. Baik, ini intinya ya, inti perubahan kurikulum, kurikulum merdeka. Nih, inti perubahan kurikulum merdeka adalah perubahan di kelas. Nah, jadi misalnya nih ya, suasana di kelas harus berubah, cara mengajar guru harus berubah. Jadi yang tadinya terpusat kepada guru, sekarang berikan kebebasan kepada siswa. Jadi sebelum belajar, biasanya ada beberapa kali asesmen ya. Asesmen sebelum pembelajaran, asesmen di tengah pembelajaran, sama nanti di akhir pembelajaran. Misalnya di awal pembelajaran bisa saja kalian menggunakan contoh kuisis gitu ya, supaya kalian tahu kira-kira siswa itu sudah sebatas mana pemahaman dia tentang tema pembelajaran yang akan dibahas. Kemudian nanti di tengah pembelajaran, apakah siswa sudah memahami atau tidak gitu. Kemudian cara cara mengajar guru harus berubah ya. Jadi tidak hanya misalnya ceramah seperti zaman dulu, tetapi harus banyak kreativitasnya, harus banyak inovasinya gitu supaya siswa lebih mudah dan lebih tertarik gitu ya dengan materi pembelajarannya. Kemudian semangat peserta didik berubah yang tadinya tadi kan sudah saya tampilkan ya tabel-tabel apa problem dari peserta didik. Nah, supaya dia berubah. Jadi masuk kelas itu tidak menjadi stres gitu, tetapi menyenangkan ya. Cara belajar sepanjang hayat. Kemudian terjadinya perubahan di kelas gitu. Kemudian harus bahu membahu ya. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Jadi implementasi kurikulum merdeka di madrasah itu harus dilakukan oleh semua pihak ya, tidak hanya satu guru tertentu tapi semuanya sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Itu eh, reviewnya supaya kita lebih tahu ya tentang apa yang berkembang sekarang gitu. Kita sampai jam berapa? Udah habis belum?